Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin amma ba'du. Kepada sahabat-sahabat subscriber semuanya dimanapun kalian berada, semoga kalian masih diberi rahmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan ditambah kecintaannya kepada baginda Nabi Muhammad SAW, berwasilah dengan ulama-ulama dan tetap jangan lupakan sejarah. Di malam hari ini saya mau bercerita tentang Simbah Kiai Haji Abdul Hamid Kajuran Magelang. Tapi sebelumnya kita sholawatan dulu seperti biasanya. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ashghili dhalimin bil dhalimin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ashghili dhalimin bil dhalimin wa ahrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Baik sahabat semuanya, sebelum saya lanjut cerita tentang Simbah Kiai Abdul Hamid Kajuran, jangan lupa dukung channel saya di channel Gus Blangkon. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share. Oke sahabat semuanya, di kesempatan kali ini saya mau bercerita tentang Simbah Kiai Abdul Hamid Kajuran, dimana Simbah Kiai Abdul Hamid Kajuran ini salah satu ulama yang sangat karismatik sekali di daerah Magelang atau sekitarnya. Memang ya tidak begitu banyak yang mengenal Simbah Kiai Hamid Kajuran disebabkan minimnya literatur, buku maupun kajian yang membahas tentang beliau. Jadi memang Simbah Kiai Abdul Hamid Kajuran ini memang sareannya juga sedikit masuk di pedalaman, tapi beliau memang karismatik sekali. Makam Simbah Kiai Abdul Hamid Kajuran terletak di Tuguran, atau di sana juga terletak makam Gus Tugur, atau nama lainnya adalah Sayyid Abdurrahman, bersebelahan dengan sarean Sayyid Abdurrahman, sarean Simbah Kiai Abdul Hamid ini. Beliau termasuk salah satu dari murid Simbah Kiai Khalil Bangkalan. Mbah Abdul Hamid termasuk ulama-ulama yang karismatik dan Pancasialis. Bahkan Bung Karno atau presiden kita pertama, Insinyur Soekarno, sempat beberapa kali diskusi soal Pancasila dan Islam di tempat Mbah Abdul Hamid bersama Mbah Hasbullah. Mbah Wahab Hasbullah ini termasuk murid dari Simbah Kiai Hasyim Asy'ari. Di kalangan ulama, tokoh-tokoh Nahdlatul Ulama, sebelum menerima Pancasila sebagai asas tunggal dalam kebangsaan dan bernegara, ada beberapa dialog yang mengeksplorasi atau argumen dan gagasan rasional, tetapi juga di forum non-formal seperti silaturahmi dan anjansana, serta forum mujahadah dan riyadhah yang mengeksplorasi aspek batiniah spiritualnya. Jadi termasuk Simbah Abdul Hamid ini termasuk yang bagian spiritualnya juga tentang Pancasila, tentang asas tunggal Pancasilanya. Salah satu forum tabayun dan dialog informal mengenai kajian terhadap asas tunggal Pancasila, putra Simbah Kiai Hamid almarhum ya, yang menjadi saksi sejarah atas peristiwa yang monumental ini. Diceritakan oleh Gus Amin, pada suatu hari ada beberapa kiai yang sowan menghadap Simbah Kiai Abdul Hamid Kajuran. Di antaranya Simbah Kiai Ali Maksum Krapyak, Yogyakarta, Simbah Kiai Mujib Ridwan Surabaya, dan Simbah Kiai Imron Hamzah. Ada juga waktu itu Kiai Fauzi Bandung yang disupiri oleh Kiai Saiful Mujab Yogyakarta. Simbah Kiai Ali Maksum adalah salah satu anggota tim bentukan PBNU yang ditugaskan untuk melakukan kajian mengenai asas tunggal Pancasila.
Tim diketuai oleh Kiai Haji Ahmad Siddiq dengan anggota Kiai Ali Lirboyo, Kiai As'ad Samsul Arifin Situbondo, Kiai Maskur Malang, dan Kiai Ali Maksum Kerapia. Para kiai ini menyampaikan kepada Simbah Kiai Hamid Kajuran bahwa kepemerintahan menerapkan Pancasila sebagai asas tunggal. Mendengar pernyataan ini, Simbah Kiai Hamid langsung menjawab, Pancasila itu milik kita, hasil ijtihadnya para ulama dan kiai kita, terutama Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asngari. Lah kalau sekarang mau dijadikan asas tunggal, ya alhamdulillah. Itu artinya dikembalikan ke kita, kok malah kita merasa dipaksa. Jadi Mbah Kiai Abdul Hamid ini setuju sekali jika Pancasila ini sebagai asas tunggal negara kita. Pada waktu itu mungkin beberapa ulama menganggap ini suatu paksaan, tapi ternyata tidak bagi Mbah Kiai Abdul Hamid. Mendengar jawaban Simbah Kiai Hamid, semuanya tertegun. Lah ini tafsirnya gimana, Mbah? Tanya Simbah Kiai Ali. Atas pertanyaan ini kemudian Simbah Kiai menjelaskan soal sejarah dan tafsir Pancasila menurut ulama NU. Luar biasa sekali ini. Dijelaskan bahwa Pancasila merupakan penjelmaan atau kalau zaman sekarang bahasanya sublimasi ya, ajaran Islam yang mentautkan syariah, akidah, dan tasawuf. Oleh karenanya kita bisa menjalankan 2 sila saja dari Pancasila secara konsisten dan benar, insya Allah kita bisa menjadi wali. Itu jawaban Simbah Kiai Hamid, luar biasa sekali. 2 sila tersebut adalah sila ketuhanan dan sila kemanusiaan. Mengamalkan sila ketuhanan artinya kita memahami dan mengerti Tuhan dengan segala kekuasaannya, perintah dan larangannya. Sedangkan mengamalkan sila kemanusiaan artinya kita harus mengerti manusia dan bisa memanusiakan manusia dan merasa sebagai manusia itu sendiri. Masya Allah, luar biasa sekali. Kemudian Mbah Hamid menjelaskan tafsirnya secara detail dengan perspektif syariah dan tasawuf. Ketika pentafsiran sampai pada pengertian merasa manusia, Kiai Ali Maksum pun menangis. Karena memang memanusiakan manusia itu sangatlah sulit walaupun mudah diucapkan. Dari pengalaman kisah ini dapat terlihat bahwa Pancasila merupakan produk pemikiran ijtihad dari para ulama Nusantara sebagai manifestasi atas ajaran dan nilai-nilai Islam. Luar biasa sekali ya. Sikap NU menerima Pancasila sebagai asas bukan merupakan sikap keterpaksaan karena adanya tekanan politik atau sekedar langkah taktis politik menghadapi tekanan, tetapi merupakan langkah ideologisnya. Masya Allah. Ini ada lagi. Ketika sebagai bagian dari kelompok yang ikut merumuskan Pancasila, Nahdlatul Ulama mengerti sejarah yang menjadi asbabul wurud dari Pancasila dengan segenap spirit dan nilai-nilai yang ada di dalamnya. Oleh karenanya NU memiliki tafsir terhadap sila-sila Pancasila yang sesuai dengan syariat dan tasawuf Islam. Keempat, penerimaan Pancasila sebagai asas tunggal oleh NU dilakukan setelah melalui beberapa kajian dan upaya riyadhah lahir batin, sebagaimana yang dilakukan para masyayikh NU. Luar biasa. Saat menerima Pancasila sebagai dasar negara. Jadi memang sama sekali bukan paksaan ini. Kelima, NU adalah ormas Islam pertama yang menerima asas tunggal Pancasila. Ini artinya NU menjadi pelopor penerimaan asas tunggal. Secara nalar, sikap peloporan seperti tidak akan muncul karena terpaksa, tapi karena kajian yang matang dan hujah yang kuat dan para kiai yang ikhlas dan alim
tak akan mungkin mau dipaksa menerima atau menolak, apalagi yang terkait dengan masalah agama. Jadi memang dari dulu ulama-ulama NU itu sangat mendukung sekali dalam ketatanegaraan Indonesia ini. Termasuk salah satunya Simbah Kiai Abdul Hamid Kajuran ini. Untuk memperkuat argumen ini bisa dilihat dalam risalah Kiai Ahmad Siddiq, halaman yang dipresentasikan hadapan Munas Alim Ulama di Situbondo tahun 1983. Di sini disebutkan bahwa Pancasila tidak bertentangan dengan Islam. Secara substansial, Pancasila sangat islami. Bahkan butir-butir dari Pancasila adalah wujud dari nilai-nilai Islam. Luar biasa sekali, sahabat. Jadi memang luar biasa sekali sebenarnya Mbah Kiai Abdul Hamid ini. Dan beberapa kali memang Insinyur Soekarno sowan ke Simbah Kiai Abdul Hamid untuk rembugan masalah ketatanegaraan atau tentang agama, di mana Insinyur Soekarno waktu itu mungkin butuh masukan tentang ketatanegaraan pada kiai-kiai. Dan memang Insinyur Soekarno atau presiden pertama kita itu memang selalu berkaitan dengan ulama-ulama, selalu berkaitan itu, entah itu mau membuat Pancasila atau membuat Pancasila, itu Insinyur Soekarno memang selalu dengan ulama-ulama. Dan pernah juga ada cerita tentang Simbah Kiai Abdul Hamid ini menunda kematiannya. Masya Allah, ini salah satu karomah wali ya, mungkin salah satu karomah walinya Simbah Kiai Abdul Hamid. Waktu itu menjelang Muktamar NU ke-28 tahun 1989 di Krapyak, Yogyakarta. Mbah Kiai Abdul Hamid ini gerah ya, nandang sakit. Mbah Lim atau Simbah Kiai Muslim Rifai Imam Puro Klaten mengajak Gus Dur menengok ke kediaman beliau. Lalu Mbah Kiai Abdul Hamid ini ngendika, "Aku tak mati ya Lim, aku tak meninggal ya Lim. Aku mau mati nih," kita bahasa kerennya. Mbah Lim ini menjawab, "Ndak bisa Mbah, ndak bisa." Mbah Lim dengan gayanya yang khas itu, "Mau muktamar kok mati, enak aja." Mbah Kiai Abdul Hamid menjawab, "Nah gimana? Mati ya mati, tapi nunggu muktamar dulu." Tepat 40 hari sesudah hari itu, setelah muktamar NU, beberapa minggu sesudah muktamar, Mbah Hamid Kajuran pun wafat atau meninggal dunia. Masya Allah. Dan banyak sekali memang cerita-cerita tentang Simbah Kiai Abdul Hamid ini. Beliau terkenal dengan sebutan wali yang sering membuka sarean-sarean sepuh, yang dimana misalkan Mbah Kiai Abdul Hamid ini di suatu daerah yang di situ ada makam-makam wali, beliau selalu ini loh makam wali di rumah, dirawat lah, seperti itu. Dan banyak sekali memang cerita-cerita seperti itu. Salah satunya Gus Tugur itu juga Simbah Kiai Abdul Hamid yang membuka, yang merawatnya. Sampai sekarang tuh luriah-luriah beliau yang merawat Ki Bagus Tugur, sarean Ki Bagus Tugur atau Sayyid Abdurrahman. Dan ada juga cerita yang ngendikake bahwa suatu ketika ada santri yang dari Jawa Timur itu sowan Simbah Kiai Abdul Hamid Kajuran, dan di situ dingendikain, "Mbah, ini anak saya harus lebih pintar dari saya." Tapi beliau minta waktu 1 jam untuk membuat pintar putranya ini. Mbah Kiai Abdul Hamid Kajuran ngendika, "Oh nggak bisa kalau 1 jam, harus nginep." Dan pada waktu itu ngineplah, bermalamlah di tempat Mbah Kiai Abdul Hamid Kajuran. Setelah itu Simbah Kiai Abdul Hamid Kajuran menyuruh putra dari Kiai itu yang dari Jawa Timur, suruh
suruh lari sampai ke makam Ki Bagus Tugur. Dan setelah lari kencang sekali, Simbah Kiai Abdul Hamid ini menyuruh santrinya untuk teriak. Itu diteriaki garong gitu. Jadi pas putra Kiai itu lari sekencang-kencangnya, diteriaki garong itu. Ternyata itu bermakna bahwa dia garong ilmu. Jadi dia mengambil ilmu secara singkat malam itu juga. Jadi luar biasa sekali. Dan sampai sekarang duriah dari yang disuruh lari oleh Simbah Kiai Abdul Hamid ini menjadi pondok pesantren besar di salah satu Jawa Timur sana, Masya Allah. Dan ada lagi cerita di mana Simbah Kiai Abdul Hamid itu ziarah ke tempat Syekh Ki Kujopati yang pernah saya review ya, Syariat Simbah Ki Kujopati. Beliau ngendika, Mbah, sampean gitu tukang jalan kepang kok wali gitu. Terus buat panjenengan Mbah Al-Fatihah. Dan itu ya wallahu alam bisawab ya, karena memang keramat-keramat beliau luar biasa sekali. Simbah Kiai Abdul Hamid Kajuran, yang dimana syariahnya sudah saya review di depan tadi. Oke sahabat, sedikit cerita tentang ulama yang luar biasa ini, yang Pancasialis juga. Ada salah kata dalam saya berbicara ataupun menjelaskan, semoga bermanfaat. Banyak salah kata, mohon maaf, saya pungkasi. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.